Kalau kita ingat kembali, di seleksi nasional berdasarkan prestasi itu ada dua komponen besar. Komponen yang pertama itu adalah rata rapot selama 5 semester untuk seluruh mata pelajaran dengan bobot minimal 50%. Dan ini masih ada, masih menjadi komponen yang digunakan di SNBP. Komponen yang kedua disebutnya sebagai komponen penggali bakat dan minat. Nah, komponen penggali bakat dan minat ini diberi bobot maksimal 50%. Apa saja itu? Itu bisa mata pelajaran pendukung program studi, dan alhamdulillah baru-baru ini sudah terbit Kemendikdasmen nomor 102 tahun 2025 yang merupakan pembaharuan dari Kepmen 345 tentang mata pelajaran pendukung program studi khususnya di seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi itu merupakan bagian dari komponen penggali bakat minat. Dan kalau teman-teman memang memiliki prestasi yang hebat, ada sertifikat, ada bukti hasil dari perlombaan, itu juga menjadi komponen dari penggali bakat dan minat. Saat ini untuk PDSS diminta untuk mencantumkan 3 sertifikat yang terbaik dalam rentang waktu yang masih dianggap kekinian gitu ya. Jadi yang masih bisa kita akui cukup update waktunya dengan masa pendaftaran. Dan kalau yang ingin mendaftar ke Prodi Seni dan Olahraga, jangan lupa nanti ada penugasan portofolio dan itu juga harus dilengkapi, disubmit di sistem PDSS. Semua itu adalah komponen maupun instrumen untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kemudian TKA-nya ada di mana? Begitu pertanyaannya. TKA-nya untuk validator. Karena dari data, kami sudah melakukan simulasi dan kajian, ternyata ada loh anak yang nilai rapotnya oke banget begitu ya. Ternyata nilai literasi numerasi di AN-nya biasa-biasa aja. Tapi sebaliknya, ada juga yang nilai rapotnya ternyata biasa-biasa aja karena dia dari sekolah yang standarnya cukup ketat, cukup tinggi. Tapi begitu di tes dengan literasi numerasi AN, jadi dia ikut AN dan menjadi siswa eligible di SNBP sehingga kita bisa cocokkan nilai rapotnya. Oh, ternyata dia oke sekali hasil literasi numerasinya. Jadi kalau kita hanya melihat dari nilai rapot tanpa ada validasi dari komponen yang lain, kita bisa menemukan dua kelompok ini. Kelompok siswa yang luar biasa, mutiara hebat tapi berada di sekolah yang nilai rapotnya kelihatan biasa-biasa saja. Atau sebaliknya, siswa yang diuntungkan karena nilai rapotnya kelihatan oke banget di sekolahnya, tapi ternyata kalau dites dengan kemampuan yang individu secara objektif, ternyata dia biasa-biasa saja. Tapi ada juga yang konsisten, rapotnya luar biasa, nilai individunya juga luar biasa. Atau nilai rapotnya biasa-biasa saja, nilai individunya juga biasa-biasa saja. Nah, disinilah fungsi dari TKA. Jadi kalau kita membandingkan atau menggambarkan nilai rapot 5 semester, itu bukti konsistensi. Saya konsisten berprestasi, saya konsisten menjadi juara paralel, saya menjadi siswa eligible. Kalau memang konsisten memiliki bukti prestasi selama 5 semester, dites secara objektif dengan TKA, mengapa tidak? Dan hasilnya akan mengkonfirmasi semakin meyakinkan bahwa memang betul nilai saya, rapot saya 5 semester itu menunjukkan kemampuan saya yang objektif, yang terukur melalui penilaian dari pemerintah. Jadi seperti itu. Nah, karena ini komponen yang utama, pesan saya jangan nekat. Nggak pernah belajar biologi. Selama di SMA, selama di paket C, tidak pernah ngambil mata pelajaran biologi. Kalau yang kurikulum Merdeka, pernah mempelajari itu hanya di kelas 10, kelas 11 nggak pernah ngambil, tiba-tiba di TKA, pada pengen masuk ke dokteran, ngambil tuh, mapel TKA-nya biologi. Kan ini validator dari rapot. Kalau rapotnya nggak pernah punya nilai biologi, terus nilai biologi TKA-nya buat memvalidasi apa begitu. Jadi itu harus hati-hati. Mungkin ada keinginan yang sangat besar untuk masuk prodi tertentu melalui jalur SNBP, tapi selama 5 semester ternyata sudah lewat. Waktu itu mimpinya belum sampai di sana,
kemudian ingin meraih mimpinya melalui TKA, tentu ini menjadi salah satu pertimbangan yang cukup berat apabila ada nilai TKA-nya, tetapi riwayat rapotnya 5 semester ternyata tidak pernah mengambil atau menempuh mata pelajaran tersebut. Begitu juga nanti dengan bukti prestasi ya. Saya punya prestasi hebat banget tingkat internasional, tapi ternyata sangat jauh dengan rumpun prodi yang diinginkan. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangannya akan berbeda dengan bukti prestasi yang sesuai dengan prodi yang ditujunya. Tuh. Karena kadang-kadang suka ada tuh laporan ke panitia nasional, saya ini juara tingkat provinsi kok kalah sama teman saya yang juara tingkat kabupaten kota begitu. Padahal juara provinsinya, misalnya juara pantomim, nilainya masuk ke kedokteran. Juara kabupaten kotanya, memang cuma kabupaten kota, tapi juara di bidang biologi atau kimia dan ingin masuk ke kedokteran. Tentunya ini ada pertimbangan yang akan berbeda melihat kecocokannya. Begitu juga dengan TKA ya, kalau teman-teman SMA, kecocokan, konsistensi antara apa mata pelajaran yang diambil selama 5 semester di jenjang SMA paket C dengan apa yang dipilih di mapel pilihan TKA itu merupakan pertimbangan yang cukup solid di pihak penerimaan SNBP.